Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Mari kita membaca sholawat untuk Nabi sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat dan salam senantiasa menyertai beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu merupakan salah satu bentuk amal yang kebaikannya terus mengalir meskipun pelakunya telah berpulang. Dengan kata lain, sedekah jariah adalah kebajikan yang efeknya berkelanjutan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa itu sedekah jariah, berbagai cara melakukannya, serta keuntungan dan metode pelaksanaannya dalam video ini. Secara etimologi, kata sedekah berasal dari bahasa Arab yang artinya sodaqoh. Sedangkan jariah berarti berkelanjutan atau terus-menerus. Dengan demikian, sedekah jariah dapat diartikan sebagai jenis sedekah yang efek atau pahalanya berkelanjutan tanpa henti, meskipun si pemberi atau orangnya telah berpulang. Konsep ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, ketika seseorang meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3 sumber: sedekah jariah, pengetahuan yang terus dimanfaatkan, dan doa anak soleh yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Sekarang di sini kita akan membahas sedikit mengenai manfaat dari sedekah jariah. Yang pertama, pahala berkelanjutan. Ini adalah keunikan dari sedekah jariah, di mana pahala terus mengalir walaupun si pemberi telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat kedua, "Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya?" Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal yang kita lakukan adalah investasi untuk akhirat. Untuk manfaat yang kedua, itu investasi untuk akhirat nanti. Jadi sedekah jariah itu dianggap sebagai investasi yang tidak ternilai untuk kehidupan akhirat, memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Untuk manfaat yang ketiga, mencerminkan keimanan. Sedekah merupakan manifestasi dari iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan ketaatannya dalam mengikuti perintahnya. Manfaat yang keempat, mendapatkan keberkahan hidup. Memberikan sedekah jariah tidak hanya membawa pahala tetapi juga keberkahan dalam hidup, sesuai janji Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuh 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Sekarang di sini kita akan masuk ke beberapa contoh dari sedekah jariah. Yang pertama, bisa melakukan pembangunan masjid. Membangun masjid adalah salah satu cara terbaik untuk berinvestasi untuk amal jariah. Amalan yang terus-menerus mengalir pahala kepada pembangunnya, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Ini tidak hanya tempat untuk sholat, tetapi juga pusat komunitas, pendidikan, dan spiritualitas. Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh yang kedua, bisa juga fasilitas umum jangka panjang seperti panti asuhan, sekolah, klinik, sumur air, atau mungkin rumah singgah. Dalam Islam, setiap tindakan yang membawa manfaat bagi orang banyak dianggap sebagai amal jariah atau amalan yang terus mengalir pahalanya bagi pelakunya, bahkan setelah mereka meninggal sekalipun. Salah satu bentuk amal jariah adalah pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat kedua yang menyebutkan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Bantulah satu sama lain dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Rasulullah juga memberikan penekanan pada keutamaan membantu sesama dan membangun masyarakat melalui infrastruktur yang berguna. Beliau bersabda, "Barang siapa yang membangunkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, maka ia akan mendapatkan pahala selama orang itu menggunakan bangunan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Contoh yang ketiga, itu berbagi ilmu. Melalui pendidikan atau publikasi buku dan materi edukatif yang bermanfaat bagi banyak orang, itu juga bisa menjadi amal jariah.
Dalam Islam, berbagi ilmu dianggap sebagai salah satu amalan terbaik yang bisa dilakukan seorang muslim. Tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga merupakan sarana untuk mendapatkan pahala yang berkelanjutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat menerima pelajaran. Hadis Nabi menggambarkan keutamaan menyebarkan ilmu dan kebaikan yang berkelanjutan. Sesungguhnya dari amal dan kebaikan yang terus mengikuti seorang mukmin setelah kematiannya adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah singgah yang ia sediakan untuk musyafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan selama ia sehat dan hidup. Itu semua akan terus mengiringinya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 238. Sebelum kita lanjut, di sini mau sekedar info aja bahwa untuk video kali ini juga membuka donasi buat teman-teman yang mau mendukung channel dakwah kita. Itu juga bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman nanti yang mendukung amal jariah untuk video kali ini. Semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat, yaitu menyumbangkan Al-Quran. Mewarisi mushaf Al-Quran agar terus dibaca dan memberikan manfaat ilmu. Menyumbangkan Al-Quran adalah salah satu cara terbaik untuk berinvestasi dalam amalan jariah, amalan yang terus-menerus mengalir pahalanya kepada pelakunya. Ini adalah sebuah kontribusi yang tidak hanya mendukung penyebaran ilmu, tetapi juga membantu orang lain dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 55. Biarkanlah orang yang menghendaki mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ayat ini menekankan pentingnya memberikan akses kepada Al-Quran bagi semua orang. Rasulullah juga mengungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Melalui menyumbangkan Al-Quran, kalian bisa membantu memperluas kelompok orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, sehingga memperoleh keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Silahkan kirim dukungan teman-teman dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Semoga dengan share itu bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.